Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu buka sebentar bersama saya di 2 Tawarik pasal yang ke-26 ayat yang ke-5. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Ini adalah yang dilakukan oleh Raja Uzia. Tetapi sayangnya di masa ketika dia sudah menjadi sukses dan berhasil, di masa dia sudah jaya, dia hatinya sombong dan ujung-ujungnya dia melakukan kesalahan di hadapan Tuhan yang harusnya bukan bagiannya dilakukan. Dia membakar ukupan, akhirnya marah dan dia kena kusta. Tetapi sewaktu dia sebelum melakukan dosa, ketika dia mencari Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan buat apa saja yang dikerjakan tangannya berhasil. Luar biasa sekali. Saya percaya kalau kita ini melakukan apapun yang kita kerjakan ini, sebelum melakukannya kita tanya Tuhan, kita mencari Tuhan sungguh-sungguh, apa saja yang kita kerjakan Tuhan pasti akan bikin berhasil. Karena Tuhan mau menghidup kita ini menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup kita tuh menjadi disertain Tuhan. Hidup kita semakin hari semakin dipakai untuk kemuliaannya. Di Mazmur pasal yang pertama, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, dan yang tidak berdiri jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Semua ingin orang itu ingin berhasil. Bisnisnya berhasil, keluarganya berhasil, studinya berhasil, pelayanannya berhasil, apapun yang dikerjakannya berhasil. Syaratnya yang satu, nempel pada pribadi Tuhan, bergaul intim dengan Tuhan. Itu yang membuat berhasil. Uzia selama dia mencari Tuhan, apa saja yang dikerjakan tangannya, Tuhan bikin berhasil. Tuhan berkati luar biasa. Daud selama mencari Tuhan, dan hidupnya diberkati Tuhan luar biasa. Dipakai Tuhan saja. Hidupnya didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Banyak orang ingin berhasil pakai kekuatannya sendiri. Padahal kitab ngomong, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Kita ini tidak akan bisa melakukan apa-apa tanpa pertolongan Tuhan, tanpa kekuatan Tuhan. Tapi karena kedegilan hati kita, kesombongan dan keangkuhan kita, kita pikir kita bisa melakukan segala sesuatu seperti yang kita mau. Ini loh, gue punya ini tanpa Tuhan pun aku bisa sukses dan berhasil. Bahkan kalau dulunya nih orang ini mencari Tuhan sungguh-sungguh, tapi kalau hatinya nggak condong kepada Tuhan, pada masa kejayaannya dia akan jatuh karena dia pikir, karena usahaku. Kita ini tidak akan bisa melakukan segala sesuatu, bisa berhasil dan menjadi berkat bagi banyak orang tanpa penyertaan Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan karena kekuatan kita sendiri, ujungnya adalah perbuatan daging. Itu menghancurkan kita sendiri. Bapak Ibu, hidup kita hari ini harusnya apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, kita taruh pada pusat kehendak Tuhan. Kita sedang menghadapi struggle dan kegagalan kayak apapun juga. Kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan sanggup memulihkannya. Dan impian semua orang ingin sukses dan berhasil. Apa saja dikerjakan tangannya Tuhan bikin berhasil, Tuhan sertai. Dari pelayanan, bisnis, usaha, keluarga, semua orang ingin sukses dan berhasil. Yang jadi masalahnya tidak semua orang mau bergantung sama Tuhan. Tidak semua orang mau bayar harga, hidup dalam ketaatan, dalam kekudusan, dalam kesucian, dalam kesetiaan. Tidak jarang banyak yang babak belur, kacau dan berantakan. Tapi ada harga yang harus kita bayar ketika kita pingin Tuhan sertai, pingin Tuhan berkati, pingin Tuhan urapi, pingin pernyataan Tuhan begitu luar biasa. Penyertaan Tuhan itu dahsyat dan luar biasa dalam kehidupan kita. Tuhan mau hati kita tuh nempel pada pribadinya, bukan kepada yang lain. Banyak orang hari ini tepuk dada dan membanggakan diri. Lu lihat semua pencapaianku. Ini gara-gara usahaku, hasil kerja kerasku. Dia pikir dengan kekuatannya dia melakukan segala sesuatu. Padahal Tuhan ada campur tangan di dalamnya. Dia orang membanggakan diri. Hari ini kita harus taruh hati kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Sepenuhnya pikiran, kemauan, kehendak kita taruh pada pusat kehendak Tuhan. Biar Tuhan lakukan sesuatu yang dahsyat dalam kehidupan kita. Tuhan bawa hidup kita untuk menyenangkan hatinya. Hidup kita dibawa untuk melakukan semua kehendaknya. Berjalan
seperti yang Tuhan mau. Menikmatin semua kebajikan dan kemurahan. Saya berdoa kita semuanya semakin hari semakin bisa menyenangkan hati Tuhan. Bisa dekat dengan Tuhan. Bagaimana mungkin kalau Tuhan sertain hidup kita nggak berhasil? Nggak mungkin. Rahasia suksesnya Daud karena ada penyertaan Tuhan. Rahasia suksesnya para rasul karena ada penyertaan Roh Kudus dalam kehidupannya. Tidak heran pelayanannya begitu powerful dan dahsyat. Rahasia kekuatannya Rasul Paulus bukan karena kepandaian, bukan kegagahannya, karena otoritas yang datangnya dari Allah sendiri. Hanya dengan penyerahan kita, pencarian kita akan pribadi Tuhan, penyertaan Tuhan itu loh, yang akan membedakan kita dengan orang dunia. Hari ini yang harusnya membedakan kita dengan orang dunia adalah penyertaan Tuhan. Kemana Tuhan sertai, Tuhan pasti bikin berhasil dalam kehidupan kita. Apapun itu loh, apapun itu. Segala sesuatu yang kita kerjakan, segala sesuatu yang kita lakukan, ketika ada penyertaan Tuhan, Tuhan pasti bikin berhasil. Dan nama Tuhan akan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Amin. Hari ini kita akan belajar sesuatu supaya semakin hari hidup kita semakin didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Semakin bisa melakukan tepat seperti yang Tuhan mau. Seperti yang Tuhan ingini. Hidup kita semakin menyenangkan hatinya dan memuliakan namanya. Saya berdoa, ketergantungan kita akan Tuhan, itu akan membuat kita semakin berserah penuh di hadapannya. Dan ketika kita berserah penuh, kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dahsyat dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Dan saya percaya ini akan membawa kita semakin mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan lebih dari apapun juga. Amin. Semua orang hari ini merindukan apa yang dinamakan berhasil, diberkati, sukses, makmur, sejahtera, dan apa saja yang dikerjakan tangannya berhasil. Yang membuat berhasil itu sebenarnya bukan pengetahuan kita, bukan pengalaman kita, bukan pengertian sendiri, tapi harusnya yang membuat berhasil dan menjadi nomor satu dalam kehidupan kita adalah Tuhan. Ketika kita ini disertai Tuhan, ketika penyertaan Tuhan itu begitu real dan nyata dalam kehidupan kita, kita ditempatkan dimanapun juga, kita akan jadi berkat dan diberkatin Tuhan. Sekalipun itu tempat tandus, tempat kering, tempat tidak ada kehidupan, ketika kita datang, karena kita ini memiliki hubungan dengan Tuhan, ada koneksi yang dalam dengan Tuhan, Tuhan pasti memberkatin kita. Kita ditempatkan di satu perusahaan yang bangkrut pun, perusahaan yang rugi, di tempat rugi pun, ketika kita ada di sana, karena Tuhan melihat kita memiliki kedekatan dengan Tuhan, kita berdoa, Tuhan pasti bikin berhasil, dan Tuhan pasti bikin pemulihan. Dan kita hari ini akan belajar tentang apa yang dialami oleh Yusuf. Di Kejadian pasal yang ke-39, mulai ayat yang pertama, adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Ini Yusuf, ini sebelumnya mengalami hal buruk, ditaruh di sumur dan akhirnya dijual, dan terakhir yang membelinya adalah namanya Potifar. Potifar itu siapa? Dia adalah kepala pengawal raja, orang yang penting dalam lingkungan, pun dia adalah orang nomor satu. Dan ketika dia dibeli, dia ditempatkan di rumahnya Potifar. Ayat yang kedua, perhatikan baik-baik. Tuhan menyertai Yusuf. Ini kuncinya. Kalau kita mau berhasil, kalau kita mau sukses, kita mau ditempatkan di perusahaan berhasil, di rumah tangga berhasil, di bisnis, di karir, di apapun juga, yang pertama harus kita menempatkan Tuhan yang pertama. Harus ada penyertaan Tuhan. Tuhan itu harus menjadi nomor satu dalam kehidupan kita. Bukan pekerjaan kita, bukan hobi kita, bukan pelayanan kita, bukan apa-apa. Tuhan dulu harus nomor satu. Dan dipastikan, kita harus pastikan hidup kita ini memiliki kedekatan dengan Tuhan. Dan ketika kita memiliki kedekatan dengan Tuhan, dan saya percaya, arti kata menyertai Yusuf artinya Tuhan itu benar-benar real manifestasi melalui kehidupan Yusuf. Dan ketika Tuhan itu real manifestasi melalui kehidupan kita, saya percaya sekali kita ini
Kalau hati kita ini benar dan tulus, benar-benar didapatin murni di hadapan Tuhan. Yusuf ini hatinya murni dan tulus di hadapan Tuhan. Kita pun juga kalau didapati hati kita tulus dan murni di hadapan Tuhan, menyertai, dan Tuhan pasti bikin berhasil. Tuhan itu harusnya mendapati hati kita itu seperti emas murni, yang benar-benar real murni, didapatin Tuhan tuh senang. Harusnya Tuhan tuh mendapatin kita itu senang, seperti Tuhan mendapatin hatinya Yusuf tuh senang, karena didapatin hatinya itu menyenangkan Tuhan, dan Tuhan menyertai. Makanya harus disingkirkan tuh hal-hal busuk dalam kehidupan kita. Sakit hati, marah, benci, jengkel, dendam. Itu sebenarnya kan sifat-sifat kedagingan, sifat-sifat duniawi. Harusnya kekristenan dari hari ke hari itu tuh bebas dari sakit hati. Ya kadang memang kesel, diperlakukan buruk orang lain, kadang jengkel, kadang pingin marah, tapi cepat sekali diselesaikan, bukan dipendam, akhirnya pingin coba membalasnya. Ketika kehidupan kita ini benar-benar berjalan bersama Tuhan, ya, memiliki kedekatan dengan Tuhan, saya ngomong berkali-kali dalam hal ini, hati kita itu semakin dimurnikan, dagingan kita itu semakin hari semakin disalibkan. Ketika kita ini mengalami semakin hari disalibkan, hati kita semakin hari semakin tulus dan murni di hadapan Tuhan. Kalau kita ini hari ini masih memiliki motivasi pingin ini, pingin itu, harus begini, harus begitu, harus begono, mengorbankanin banyak hal, akhirnya sebenarnya kita ini belum memiliki kemurnian hati dengan Tuhan. Kalau orang itu memiliki kemurnian hati dengan Tuhan, yang pertama dikejar, yang pertama dilakukan adalah menyenangkan hati Tuhan dulu. Kalau yang dikejar adalah menyenangkan hati Tuhan, membuat Tuhan itu bahagia dengan apa yang kita lakukan, saya yakin dan percaya penyertaan Tuhan itu luar biasa. Apa yang dilakukan Yusuf, dia diperlakukan hal buruk sekali loh. Dia pemilik, saya yakin dia secara daging pasti kalau mau mengambil keputusan untuk marah, kalau mau mengambil keputusan untuk benci. Yusuf mau dendam. Tapi apa yang dilakukan Yusuf? Yusuf tidak pernah menyimpan kesalahan kakak-kakaknya. Dia tetap mengasihi. Nanti kita pelajarin di ayat-ayat berikutnya, di pasal-pasal berikutnya. Yusuf ini memiliki hati yang luar biasa. Kita kalau mau diberkatin Tuhan, mau disertain Tuhan, mau diurapin Tuhan, mau dipakai Tuhan, dimanapun kita berada, di satu tempat, di perusahaan, mungkin perusahaan itu juga diberkatin gara-gara kita, atau mungkin di keluarga, Tuhan pulihkan, Tuhan berkatin, ya harusnya kita memiliki sikap hati yang benar dan hati yang dapatin benar menyenangkan Tuhan. Ayat yang kedua, ya, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Kata menyertai itu penting sekali. Hidup kita kalau disertai Tuhan, Tuhan pasti bikin sukses dan berhasil, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Kuncinya harus disertai Tuhan. Makanya apa saja yang dikerjakannya selalu Tuhan bikin berhasil. Jangan mimpi Tuhan menyertai, jangan mimpi Tuhan membuat berhasil semua pekerjaan kita, tapi kalau hati kita itu jahat, hati kita itu tulus, hidup kita itu hidup dalam dosa, hidup tidak dalam pertobatan, hidup yang penuh dengan sakit hati, dendam, ya, Tuhan pasti tidak akan pernah bikin berhasil, malah bikin masalah terus, dapat masalah terus, dapat problem, sampai hati kita ini bertobat, tulus, baru Tuhan bekerja. Responi segala sesuatu itu dengan hati yang benar. Kalau kita meresponi segala sesuatu dengan hati benar, sikap hati kita benar, kita pasti tambah hari akan tambah dimurnikan, tambah memiliki hati yang benar-benar mengasihi Tuhan. Ketika setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, bayangin, harusnya kalau kita ini real menjadi orang Kristen, orang dunia yang nggak percaya Tuhan itu bisa melihat ada penyertaan Tuhan melalui hidup kita. Potifar melihat Yusuf disertai Tuhan, terlihat, bisa dinikmatin, bisa dilihatin. Makanya kehidupan kekristenan kita itu harusnya bisa dinikmatin orang lain. Kalau kehidupan kekristenan belum bisa dinikmatin oleh orang-orang lain, atau malah bikin batu sandungan, bikin orang lain sakit hati, benci, dendam, kesel karena kelakuan kita yang buruk, itu artinya kita perlu bertobat, kita perlu berubah, perlu pikul salib, sangkal diri. Kekristenan yang benar adalah seperti kehidupan Yusuf. Yusuf ini tuannya bisa lihat dari kehidupan Yusuf, ini orang benar-benar disertain Tuhan loh. Karena buktinya apa? Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Luar biasa. Kalau mau sukses, mau kaya,
minta penyertaan Tuhan. Pasti Tuhan bikin berhasil. Kalau Tuhan bikin berhasil semua yang kita kerjakan, pastinya berkat itu datang mengalir. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikanlah kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkanlah pada kekuasaan Yusuf. Bayangin, kalau kita dulu ingin dipromosi, kerja di kantor sudah mungkin bertahun-tahun nggak dipromosi, gaji nggak naik-naik. Harusnya belajar dari kejadiannya apa yang dialami Yusuf. Yusuf nih kalau disertain Tuhan, pekerjaannya berhasil, tugasnya dikerjakan dengan baik, tidak hanya itu dibikin berhasil, makanya apa ngapain? Dia mendapat kasih tuannya. Kalau kita ini kerja di perusahaan, atau kita merger dengan orang, kita kerjasama dengan orang, dan apa yang kita kerjakan itu berhasil, kita memiliki tanggung jawab, berhasil, sukses, otomatis kalau jadi karyawan, apa yang dikerjakan disuruh bosnya berhasil, jadi sales, mungkin jadi orang accounting, jadi apapun juga, kalau yang kita kerjakan ini berhasil dan sukses, kita itu pasti dikasihi oleh atasan kita, dan otomatis itu promosi akan mengikutin kok. Tapi kalau males, datangnya telat, ingin pulang buru-buru dengan alasan ikut kebaktian dan seminar, ada acara ini dan itu, terus minta gaji naik, minta dipromosi, ya jauh, malah bosnya malah seringkali sebel. Berapa banyak teman saya sebagai pengusaha ngeluh dengan karyawan-karyawan yang ngakunya Kristen, karena tidak mencerminkan kekristenan yang sejati, hidup yang benar-benar jadi berkat. Malah banyak orang Kristen sembarangan, malah nggak ada respek dan hormat. Harusnya kalau kita ini jadi orang Kristen, kita itu benar-benar jadi berkat di tempat kerja, di kantor, di perusahaan, di rumah tangga. Harus mencerminkan real Tuhan menyertai kita. Jadi orang dunia itu bisa melihat kita jadi berkat. Bayangin kalau jadi karyawan, datangnya lebih pagi, tugas dikerjakan, target dilampaui, otomatis promosi itu datang. Makanya tidak boleh malas, harus kerja keras. Sebagai pengusaha pun juga harus lakukan yang sama. Harus kerja, benar-benar melakukannya lebih di atas rata-rata. Kalau mau sukses berhasil harus melakukan seperti itu. Even jadi hamba Tuhan pun harus melakukan lebih di atas rata-rata pendeta lain. Jam doanya, jam penyembahannya, jam belajar firman-Nya Tuhan pun juga sama. Baru otoritas dan kuasa Tuhan menyertai. Hukum ini bisa diterapkan di segala hal, bukannya sekedar di pelayanan, di pekerjaan, di bisnis, di usaha pun kita bisa terapkan, bisa aplikasikan itu. Yang kelima, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ditempatkan di perusahaan, di toko, atau kerjasama bisnis sama orang lain, harusnya perusahaan itu diberkatin Tuhan. Bukan karena apa? Karena ada penyertaan Tuhan. Bayangin, perhatikan baik-baik ayat ini. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Perusahaan yang sudah mau bangkrut bisa karena ada kita di dalamnya. Kita yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, menyelani Tuhan, doa kita doakan supplier bayar, supplier balik. Akhirnya Tuhan bikin breakthrough dan terobosan, perusahaan itu diberkatin Tuhan loh. Gara-gara kita. Atau di restoran, atau di keluarga, atau di apapun juga, karena ada kita, karena kita mengasihi Tuhan, dapat kemurahan Tuhan lebih, memiliki kedekatan dengan Tuhan, dan kita didapatin menyenangkan hati Tuhan. Akhirnya Tuhan memberkati. Kemanapun kita berada, kita menjadi berkat. Harusnya jadi orang Kristen seperti itu. Saya merindukan apa yang dialami Yusuf itu saya alamin loh. Kemana saya pergi, ada sekitar orang saya diberkatin. Saya seringkali makan di restoran sama istri saya, dan saya mulai praktek iman. Coba saya bilang, Hani, coba kamu hitung sejak kita duduk di sini, ini pasti nanti akan rame. Coba lihat, pasti datang. Oh iya benar datang. Saya seringkali praktek seperti itu, karena saya pingin orang di sekitar saya, kemana saya pergi itu orang diberkatin. Ketika saya di restoran, makan di restorannya tambah rame. Ketika saya pelayanan, orang semakin diberkatin Tuhan, orang diubahkan Tuhan. Kemanapun saya berada, saya harus menghasilkan sesuatu yang powerful dan dahsyat untuk kemuliaan nama Tuhan. Harusnya kekristenan harusnya menghasilkan yang real, yang orang lain bisa lihat, orang lain bisa nikmatin. Bukan sekedar ibadah tanpa hasil,
atau menjalankan rutinitas agamawi yang ya ndak ada hasilnya apa-apa, ya jauh beda dengan agama-agama lain, ya fungsinya apa? Kekristenan adalah praktek hidup hari-hari, bukti nyata ada mujizat Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada kuasa Tuhan yang menyertai kita. Terus kemanapun kita berada, Tuhan akhirnya bikin berhasil. Sejak ia memberi kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Karena ada kita, orang-orang di sekitar kita akan diberkati. Harusnya seperti itu. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apa selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Ketika seseorang itu percayakan sama kita ini, kita harus kerjakan dengan baik. Kalau kita ini kerja sebagai karyawan, datang ke kantor lebih pagi, apa yang disuruh bos, lakukan lebih, biar jadi berkat. Bukan karena apa? Tuhan kan juga ngelihat ketulusan hati kita. Kalau kita ini kerjanya ogah-ogahan, males, bantahan, ya mana bisa dipromosi. Untuk Tuhan promosi itu sebenarnya mudah sekali. Yang jadi masalahnya kita ini sudah siap apa belum. Kita sudah memberikan kapasitas yang lebih atau belum. Kita didapatin benar-benar berkenan di hadapan Tuhan apa tidak sih? Kita harus perbaikin hal seperti ini. Ini kan cara mudah, hal yang sederhana, yang kita bisa praktekkan setiap hari. Kalau kita punya rumah tangga yang babak belur, ya datang kepada Tuhan. Izinkan Tuhan ada di tengah-tengah kita, membentuk kita, memproses kita, mengkoreksi kita supaya kita bertobat. Kalau pasanganmu belum bertobat, kita dulu yang melangkah untuk bertobat. Jadi berkat buat pasangannya. Atau mungkin yang kerja jadi karyawan di kantor, datang lebih pagi, kerjakan tugasmu melampaui. Jangan tugasnya disuruh targetnya hanya 1 juta, kalau bisa dapatin target lebih. Bagaimana caranya? Minta pertolongan Tuhan dong tentunya. Buktikan ada penyertaan Tuhan. Jangan jam 5 pulang, kamu setengah 5 udah pulang. Kalau bisa pulang lebih lama, kan tidak masalah. Jangan pernah hitung-hitungan. Kalau mau dipromosi, kerjakan benar-benar semaksimal mungkin. Apa yang dipercayakan kepada kita harus kerjakan secara maksimal. Baru kita itu, orang yang mempercayakan itu bisa tenang, duduk nyaman. Kalau kita ini dapatin memiliki integritas, jujur, tulus, murni, tidak korupsi, benar-benar ya, perusahaan-perusahaan itu akan cari kita loh. Karena kita bisa dipercaya, kita bisa mengelola dengan baik. Yang memiliki modal itu bisa duduk manis, dia percaya. Karena orang yang dipercayain bisa dapat mengelola dan menghasilkan uang. Kita harusnya didapatin seperti itu. Orang nggak khawatir dengan kita. Kalau kita memiliki sikap hati yang benar seperti itu, saya percaya Bapak Ibu ditempatkan dimanapun saja, menjadi karyawan, pasti cepat dipromosi, dikasihi oleh bosmu, dikasihi oleh orang sekitarmu. Karena apa? Ngelihat penyertaan Tuhan, ngelihat tanggung jawab. Orang yang bisa ditanggung jawabin, jujur, tulus, setia. Ketika didapatin seperti itu, pasti bosmu yang kerjasama atau siapapun juga pasti akan mempromosi, tambah mengasihi, bahkan dipercayakan hal yang lebih besar lagi. Tuhan pun juga pasti lakukan yang sama. Kalau kita tulus, setia, jujur, hati kita benar di hadapan Tuhan, Tuhan pasti tambahkan kepercayaan yang lebih lagi, dan Tuhan pasti promosi lebih lagi. Bayangin, adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Ini idaman banget loh. Mungkin kayak boyband Korea itu. Manis parasnya, sudah penampilannya menarik, badannya wangi, sikapnya manis, punya sopan santun, punya tata krama yang baik. Ini orang benar-benar idola banget, idaman banget nih. Kalau hidup zaman sekarang mungkin diuber-uber sekali, itu banyak perempuan yang nguber-nguber nih. Bayangin, harusnya kehidupan kita itu didapatin sikap kita manis. Mungkin pas kayak saya ini, muka saya ini pas-pasan, tapi saya harus menjaga sikap saya yang manis. Tidak hanya manis di hadapan semua orang, tapi pertama manis di hadapan Tuhan, baru manis di hadapan semua orang. Padahal saya punya banyak kelemahan. Saya ini orangnya kolerik, orang yang gampang meledak-ledak. Tapi saya harus belajar
bersikap manis kepada semua orang. Bapak Ibu juga harus lakukan yang sama. Kita harus bersikap, tahu diri, bisa menempatkan diri dengan tepat nih. Di perusahaan juga bisa menempatkan diri dengan tepat. Ngobrol dengan orang tua juga bisa menempatkan diri. Orang lain yang umurnya lebih tua, kita juga harus bisa menempatkan diri dengan tepat. Karena kita harus bersikap manis, bukan penjilat loh ya. Sikap manis, sikap yang tulus, sikap yang punya tata krama. Pasti kalau kita ini didapatin hal seperti itu, orang itu akan cari kita, orang akan senang dengan kita, orang akan diberkati melalui hidup kita. Kekristenan itu real. Orang dunia bisa ngeliat, ini orang kok berbeda ya. Kenapa ya? Kok aku nyaman deket dia ya? Kalau aku ngomong sama dia itu merasa diberkati. Harusnya kekristenan itu seperti itu. Amin. Bapak Ibu, saya percaya ini hal yang simple dan kita perlu praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, dan Tuhan Yesus memberkati.